warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bimo Alexander, Magister Olahraga. Status saya sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas PGRI Yogyakarta. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDUKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Keolahragaan yang menjadi salah satu penciri atau keunggulan pada program studi ilmu keolahragaan, yaitu mata kuliah Fundamental Teknologi Keolahragaan. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS pada semester ganjil. Fundamental Teknologi Keolahragaan menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk meningkatkan kinerja dalam olahraga, keselamatan olahraga, dan pengalaman dalam melakukan aktivitas olahraga. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode tatap muka, baik itu di kelas maupun di lapangan, karena mahasiswa harus mengetahui kondisi situasi di lapangan untuk mengaplikasi atau melihat situasi apa yang ada di teori kelas, kemudian apa yang terjadi di lapangan. Kemudian pembelajaran perkuliahan terfokus atau terpusat pada mahasiswa atau yang sering kami sebut dengan student center learning dengan beberapa pemetaan yang diberikan. Yang pertama, pemaparan dulu oleh dosen pengampu mata kuliah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau ilmu dasar pada mata kuliah tersebut. Kemudian ada diskusi terstruktur, kemudian studi kasus yang berkaitan dengan potensi permasalahan yang terjadi di lingkungan atau sekitar, kemudian analisis potensi atau permasalahan yang ada, dan terakhir penugasan kerangka berpikir untuk calon proyek yang akan mahasiswa kerjakan. Pertemuan perkuliahan dilaksanakan 16 minggu pertemuan guna mencapai capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung beralih ke pembelajaran saja di kelas dengan mata kuliah Fundamental Teknologi Keolahragaan. Halo, selamat pagi semuanya. Welcome to my class. Oke, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa dulu supaya apa yang kita harapkan bisa kita capai ya dari pertemuan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa depan. Mari kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini di mata kuliah Fundamental Teknologi Olahraga. Seperti yang kita tahu ya, Fundamental Teknologi Olahraga itu merupakan mata kuliah inti dari konsentrasi di prodi kita, di mana selain sport teknologi ada sport health dan sport tourism. Nah, di Fundamental Teknologi Olahraga itu dasar dari mata kuliah penciri kita, yaitu sport teknologi. Ada Fundamental Teknologi Olahraga, kemudian teknologi performa fisik, yang terakhir adalah bisnis olahraga atau bisnis teknologi olahraga. Nah, di sini mahasiswa semuanya masuk di dasar pada mata kuliah Fundamental Teknologi Olahraga. Sebelum kita jauh mengenal tentang teknologi, kemudian seberapa pentingnya teknologi, sampai teman-teman punya gagasan atau punya rencana untuk membangun atau prototipe sebuah alat atau membuat suatu kemajuan dalam bidang teknologi olahraga, kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan Fundamental Teknologi Olahraga. Nah, karena itu mari kita dalami bersama ya yang dimaksud dengan dasar Fundamental Teknologi Olahraga. Nanti dalam sistem perkuliahan di kelas saya jangan pasif ya. Kalau memang ada yang bertanya silahkan bertanya saja, tidak apa-apa. Kalau ada ide, ada gagasan, ada sudut pandang tertentu, sampaikan saja Pak. Ya, karena kita fokus perkuliahan kita adalah mahasiswa yang mencurahkan atau menyampaikan pendapat-pendapat. Intinya semuanya ada di mahasiswa. Silakan langsung berpendapat. Saya hanya akan meluruskan dan membantu mahasiswa untuk mencari satu apa yang mereka pikirkan tentang materi yang akan kita sampaikan. Oke, Fundamental Teknologi Keolahragaan. Atau gini, sebelum saya mulai, coba di pikiran teman-teman apa itu Fundamental Teknologi Olahraga itu apa?
fundamental. Fundamental itu berarti apa? Dasar. Nah, betul, dasar ya. Atau kalau kita bangun rumah itu fondasinya dulu. Kalau fondasinya tidak kuat ya nanti ketika bangunannya akan berdiri dia akan roboh. Supaya teman-teman kuat, kokoh, makanya kita harus mulai awali dengan fondasinya atau fundamentalnya dulu. Nah, nanti kalau ada yang bertanya atau yang mengemukakan pendapat silakan angkat ya, supaya tidak ribut, supaya kelihatan mana yang aktif, mana yang kurang aktif, supaya saya bisa menilai bagaimana perkembangan dari mahasiswa semua. Oke, yang pertama, apa teknologi olahraga itu? Di sini teknologi olahraga adalah penerapan ilmu pengetahuan, ya, itu alat bisa metode untuk meningkatkan perform atau performa atlet atau performa yang ada di dunia olahraga tersebut. Kemudian dia juga memperbaiki teknik, memperjelas analisis dalam olahraga. Jadi teknologi itu bukan berarti hanya komputer saja, tapi analisis juga iya, bahkan dalam keselamatan atau meminimalisir tingkat cedera pada satu cabur atau satu bidang olahraga. Kemudian kata kuncinya ada di sini, efisien, keselamatan atau keamanan, kemudian perform. Dari tiga kata kunci ini, teknologi olahraga itu akan memetakan banyak sekali. Misalnya saya ambil contoh misalnya efisiensi. Kenapa efisien? Karena dengan teknologi olahraga, dengan adanya database, dengan ada yang namanya big data atau data besar kumpulan dari olahraga, itu akan menjadi setiap pencapaian setiap latihan itu tercatat. Jadi tidak mungkin teman-teman sudah jalan di hari ini 1 sampai 5. Karena tidak ada pencatatan, besok ulangi lagi nih 1 sampai 5 lagi, itu akan menjadi sia-sia. Nah, dengan teknologi semua akan dicatat real time, bahkan per individu. Kemudian keselamatan dan keamanan. Kalau teman-teman menganalisis ya dalam misalnya F1 itu dulu tingkat kecelakaannya sangat tinggi. Sebelum ada pengembangan teknologi yang di depan itu ada palang T itu kan ada ya, di depan supir kan sekarang kan dulu itu tidak ada. Ketika crash itu sangat-sangat berbahaya. Nah, sekarang perkembangan zaman teknologi sudah maju, dibuatlah pengaman yang berhubungan dengan keselamatan untuk olahraga. Oke, untuk keselamatan misalnya ada gambaran dengan kemajuan teknologi ternyata membantu keselamatan atlet itu jauh lebih baik. Ada? Silakan katakan. Oke, silakan. Silakan. Oke, kenapa dengan silat? Yang sebelumnya seperti apa? Sebelumnya biasanya langsung pakai lantas gitu Pak. Oke. Sekarang juga pakai lantas. Oh, sekarang sudah ada lantas atau yang body protector misalnya seperti itu. Oke, itu dalam cabur apa? Silat. Silat. Oke, ada yang lain? Cabur apa? Boxing. Nah, boxing apa? Itu Pengaman body protect yang kepala. Dulu tidak ada ya. Jadi kalau jatuh ya gegar aja otaknya. Oke, misalnya dalam pengamanan atau body protector itu juga di teknologi keselamatan ini sangat-sangat diperhitungkan. Kemudian yang terakhir adalah perform. Jelas ya, dalam satu kemajuan zaman teknologi itu pasti arahnya ke performa terakhirnya. Misalnya apa? Dalam sprinter ya. Sprinter itu kalau dulu ya udah lari-lari aja, tidak ada analisis geraknya, tidak ada awalannya seperti apa, kemudian di kecepatan berapa badan itu harus membungkuk kah atau tegak kah, itu belum ada dulu. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman per meter sampai dia sprint finish itu sudah ada analisisnya. Di meter 50 kecepatannya berapa, geraknya bagaimana, sudut geraknya bagaimana, terus biomekanika geraknya bagaimana, itu semua sudah dianalisis sehingga peningkatan dalam pencapaian prestasinya atau performanya itu bisa terarah dan terukur. Jadi gerakannya apakah benar atau tidak, tekniknya bagaimana, itu bisa terarah dan terukur. Oke, kemudian kita lanjut. Ruang lingkup teknologi dalam olahraga. Jadi dalam teknologi olahraga itu ada ruang lingkupnya, tidak bisa terlalu lepas karena ada etika atau ada aturan-aturan yang memang harus diatur dan tidak bisa digabungkan, itu ada dalam dunia olahraga. Misalnya dunia kepelatihan itu pengembangan GPS, tracker, atlet, monitor, aplikasi prediksi pola permainan dan lain-lain. Ini dalam dunia kepelatihan, ruang lingkupnya. Kemudian di dunia pelatihan apalagi kira-kira pengembangan teknologi yang kalian tahu? Ada?
papan analisis apa itu? Biasa di sepak bola ya. Oke, papan analisis ya. Iya. Oke, yang dulunya mungkin hanya spidol, sekarang sudah pakai kayak tablet gitu. tablet gitu ya. Itu ditekan dia sudah tahu langsung analisis dalam satu pola permainan. Nah, itu juga menjadi salah satu kekuatan dalam dunia perpelatihan. Dunia pertandingan, di dunia pertandingan di sini VAR ya, atau video assistant referee. Jadi VAR itu viral beberapa waktu lalu ketika banyak pertandingan-pertandingan kelas dunia itu yang keputusannya berubah karena pemantauan VAR. Nah, ini ya mau bagaimana, karena memang sudah kemajuan teknologi seperti itu. Jadi ya itulah, nanti ada di slide selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif pada perkembangan teknologi. Oke, kemudian di dunia rehabilitasi ada terapi, kemudian ada fisioterapi dan lain-lain. Kalau dalam terapi itu sangat maju untuk dalam pengembangan teknologinya, karena terbaru itu dalam jurnal-jurnal yang sudah teliti tentang pengembangan teknologi rehab itu, jadi bisa membantu dalam pemulihan pasca cedera. Nah, bahkan ada satu penelitian yang menyampaikan bahwa exercise terapi secara terukur dengan bantuan teknologi itu jauh lebih cepat pemulihan cederanya daripada cara konvensional atau pemberian obat pada dosis kecil atau tertentu pada kedokteran. Ini contoh pada dunia rehabilitasi. Kemudian di analisis kinerja, dia ada monitoring chapter, kemudian ada video analisis dan lain-lain. Ini jelas ya, dalam teknologi ketika berhubungan dengan analisis data, big data itu pasti sangat-sangat membantu. Kemudian ada peralatan dan pakaian, sepatu khusus, pakaian khusus, raket berteknologi tinggi dan lain-lain. Kalau kita berbicara sepatu running yang jarak jauh, kan sudah ada namanya apa? Carbon clad. Apa fungsinya carbon clad? Untuk mempercepat atau membantu melenturkan ketika dia berlari jarak jauh. Nah, itu menjadi salah satu kemajuan dari teknologi. Yang tadinya kita hanya loncat sedikit, hanya segini, dengan bantuan carbon clad mungkin kita lebih mantul. Tidak mungkin perkembangan itu membuat dunia olahraga menjadi tertinggal. Justru itu membuat dunia olahraga sangat-sangat. Oke, itu ya, ini untuk ruang lingkup teknologi dalam olahraga. Kemudian ada manfaat teknologi dalam olahraga. Nah, ini manfaat-manfaatnya sangat banyak sebetulnya, tapi saya hanya menunjukkan ada 5 manfaat teknologi dalam olahraga. Yang pertama, pemantauan fisik atlet. Oh, ini sangat penting ya. Kalau dulu itu mengukur kapasitas paru itu ya kira-kira aja. Kira-kira kalau dia bisa lari lama tanpa capek kos-kosan, kuat. Kalau sekarang tidak bisa. Sekarang sudah ada yang disebut dengan atlet monitor atau monitoring pada kesehatan kebugaran atlet, termasuk transfer pemain. Sekarang semua wajib untuk melakukan cek kesehatan, check up ya, jurnal check up pada pemain. Kemudian ada analisis strategi dan taktik, video dan data untuk evaluasi permainan. Ini analisis strategi ini menjadi poin penting pada setiap tim atau klub yang akan berlaga, karena analisis ini bukan hanya menganalisis tentang mereka, tetapi musuh juga dianalisis. Oh, ternyata kalau Manchester City itu dengan kapasitas permain yang begini, powernya begini, speednya begini, maka dia di head to head dengan pemain yang musuh ternyata begini loh. Nah, itu analisis semua sudah lengkap. Tinggal dimasukkan namanya, masukkan database-nya, semua sudah bisa diprediksi oleh analisis strategi ini. Peningkatan teknik dan perform, kemudian pencegahan cedera dan rehabilitasi, pengalaman penonton yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat ada kan yang sekarang menggunakan apa? Yang 3D di mata nempel itu, waktu zaman pandemi COVID itu sangat-sangat berguna. Bahkan dalam event-event olahraga tertentu yang tidak boleh berkumpul, mereka menggunakan kemajuan teknologi yang nempel di mata itu, kayak namanya saya ya, virtual room. Nah, virtual room itu juga sangat membantu. Bahkan di beberapa negara tertentu, ketika dia jauh dari sudut pandang ketika menonton pertandingan, dia menggunakan itu berbayar, dia bisa menikmati itu sambil penglihatan yang jauh itu menjadi dekat. Nah, itu menjadi satu keuntungan. Kalau kita lihat di MotoGP itu, dia bisa nge-zoom
kerikil yang kecepatan tinggi itu bisa terlihat gitu. Dan itu bisa menjadi analisis atau menjadi data ketika ada sesuatu yang terjadi pada olahraga tersebut. Itu ya, termasuk dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh hakim pertandingan ya, dengan bantuan kamera, terus ada apa lagi? Kalau dalam bulu tangkis itu apa namanya? Yang in out terus wasitnya katakan gitu, bantuan apa? Challenge. Nah, itu challenge dalam bulu tangkis itu juga sangat membantu. Kemudian di tenis lapangan itu ada, kemudian di voli ya, voli kan sudah mulai ada mata elang itu yang bisa memantau in outnya. Oke, kita sampai slide manfaat teknologi dalam olahraga. Oke, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, silakan. Dengan adanya teknologi di zaman sekarang seperti VAR dan lain-lain, itu apakah mengurangi jumlah wasit yang ada di pertandingan, Pak? Misalnya ada 4 wasit, dengan adanya teknologi itu bisa mengurangi jadi 3, atau masih dengan jumlah yang sama? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi memang inilah salah satu dampak negatif, walaupun sebetulnya kalau disebut ini sangat baik ya. Karena kenapa ada teknologi itu karena apa? Kenapa teknologi itu dikembangkan? Mengurangi yang disebut dengan human error, atau kesalahan pada manusia. Nah, dampak negatifnya atau dampak buruknya, jadi akan mengurangi jumlah orang yang bekerja atau menjadi wasit di pertandingan tersebut. Tetapi bedanya begini, kalau di alat itu dia tidak bisa menilai, oh ternyata ini sedang kelelahan, oh ini sedang A, sedang B. Karena alat betul-betul menilai ya, kalau memang dia finish, kalau tidak, dia tidak punya hati. Itu bedanya. Kalau di manusia dia masih pakai hati untuk menilai, oh ini dia melakukan tackle atau melakukan ini karena apa gitu. Tapi kalau alat dibilang itu bermasalah, tidak bermasalah. Apakah berkurang? Pasti akan berkurang. Pada pertandingan renang di ajang apa ya, saya lupa ya, di renang itu, dengan adanya kemajuan teknologi, dia sudah menggunakan kamera di bawah air, itu sangat mengurangi jumlah wasit yang tadinya timer dan lain itu menjadi berkurang. Baiknya tidak ada error, tidak ada kesalahan pada timer, tidak ada kesalahan pada pantauan manusia, tapi langsung dipantau oleh alat dan itu padat. Jeleknya apa ya? Yang tadinya bisa mempekerjakan banyak, mungkin income-nya ada, sekarang jadi lebih berkurang. Ya itu positif negatifnya sebenarnya. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh teknologi yang sudah ada sampai saat ini dalam dunia olahraga. Yang pertama ada alat pelacak performa atlet. Jadi dengan bantuan alat tersebut, walaupun atletnya lari jauh, dia sedang running atau dia sedang sepak bola di sudut tertentu, itu di alat itu dia sudah terpantau. Oh ternyata ini kok nggak lari ya, udah capek tapi atletnya masih rendah. Ini bisa terpantau. Atau memang karena performanya sudah jelek, atau memang motivasinya rendah. Misalnya seperti ini bisa dipantau semuanya di alat. Kemudian ada VAR. Nah ini jelas ya, ada sangat sering karena di sepak bola sangat digunakan. Kemudian ada menganalisis pola perjalanan berlari. Kemudian ada simulasi pelatihan taktik dan teknik. Nah, kalau di ini Smart Insole ini menganalisis pola berjalan dan berlari. Jadi dalam cabur tertentu, misalnya lari, kemudian apa ya yang berhubungan dengan running, itu ternyata ada alat yang sengaja dipasang di sepatu atau di insole untuk menganalisis geraknya lebih cenderung kemana, ke samping kah, ke depan kah, sehingga dengan diketahuinya kelemahan tersebut, khusus untuk atlet itu pasti akan dibuatkan insole khusus. Misalnya kalau tadinya dia cenderung ke kiri, maka di sebelah kiri itu akan dipertebal lagi. Nah, dengan perkembangan seperti itu akan meminimalisir yang terjadi yang disebut dengan cedera pada orang. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahi contoh teknologi yang sudah ada pada saat ini? Coba. Oke, silakan. Smart Insole, Pak. Itu berarti sama kayak yang di bola basket, Pak. Oke, karena saya pernah dengar kalau di bola basket itu atletnya kakinya kan beda-beda, Pak. Jadi ada yang kakinya panjang, ada yang samping, ada yang tinggi. Jadi benar itu dibuat sesuai kaki, Pak. Insole, Smart Insole. Oke. Jadi benar, Pak ya? Betul. Itu juga menjadi salah satu pengembangan atau kemajuan teknologi dalam olahraga. Oke,
ini dampak teknologi olahraga. Jadi teknologi dengan perkembangan teknologi itu bukan berarti dampaknya baik terus, tidak, tetap ada dampak negatifnya atau dampak buruknya. Nah di sini yang dampak positif, kinerja meningkat jelas, kinerja atletnya meningkat, kinerja pelatihnya juga meningkat karena semua menjadi tertata dan teratur, terukur. Semua terlihat, mau mulai dari mana, peningkatannya berapa, sudah seberapa pencapaiannya, itu semua ada di sini. Kemudian akurasi tinggi dalam pengambilan keputusan, jelas seperti VAR itu, jelas ya, akurasinya sangat tinggi. Rehabilitasi dan pencegahan cedera efektif. Oke, untuk negatifnya, biayanya mahal. Untuk mendatangkan VAR dalam satu pertandingan itu biaya tidak kurang dari ratusan juta rupiah. Makanya dalam cabur tertentu, bulu tangkis itu, challenge itu tidak semua pertandingan itu ada challenge-nya karena biayanya sangat mahal. Nah, disitulah peran dari kita olahraga, terutama prodi ilmu olahraga ya, yang mengemban konsentrasi sport teknologi. Nah, diharapkan dengan adanya luaran dari IKOR itu bisa merancang, membuat prototipe, syukur membuat alatnya langsung. Entah nanti biayanya murah, entah lebih efektif, itu menjadi pengembangan atau hal-hal yang sangat penting dalam kemajuan dunia olahraga. Oke, kemudian arah masa depan teknologi olahraga. Ini ya untuk ke depan seperti apa dunia olahraga di teknologi itu berkembang. Pasti biomekanikanya akan lanjut karena analisis geraknya sudah sampai pada tahap analisis yang sangat detail. Pergerakan sendinya bagaimana, mobilisasi sendinya bagaimana, dan yang lain. Kemudian ada impressive experience. Jadi bagaimana experience-nya si pelatih dan penonton itu juga bisa dirasakan oleh mereka yang menikmati satu pertandingan dalam olahraga yang dibantu oleh teknologi dalam olahraga. Misalnya tadi penggunaan apa namanya virtual ya, seperti itu ya. Kemudian big data, ini jelas big data ini sangat mahal dalam dunia olahragaan. Transfer Ronaldo ibaratnya sebelum mereka membeli satu pemain, big data di sini sangat mahal dijual karena begitu dia masuk, oke baik, tapi setelah dia berapa kali pertandingan satu musim mau dibeli, sebelum dibeli itu pasti tim akan bertanya tentang big data itu, karena itulah menjadi acuan berapa nilai transfer yang akan ditetapkan. Oke, itu ya. Kemudian kesimpulan. Oke, dalam kesimpulan ini, sebelum masuk pada tahap kesimpulan, setelah ini saya akan kembali ke mahasiswa. Silakan nanti membuat kelompok ya, ada 2 atau 3 orang berkelompok. Tugasnya silakan mengkaji satu teknologi dalam olahraga, kemudian analisis teknologinya itu bagaimana, kenapa ada alat itu, sebelumnya bagaimana, mengapa, kemudian apa depan yang akan teman-teman pikirkan dalam peran tersebut. Apakah teman-teman bisa membuat, apakah teman-teman bisa memperbaiki atau membuat inovasi lebih baik, silakan dibuat, terus kita presentasikan per kelompok. Begitu? Oke, langsung silakan membuat kelompok dulu, mungkin 3 orang berhadapan, silakan. Langsung berhadapan aja. Sudah 5 menit untuk berdiskusi, silahkan menyampaikan tentang teknologi olahraga yang sudah didiskusikan bersama. Syukur sudah ada gambaran ke depan akan membuat inovasi atau perbaikannya seperti apa. Oke, silakan, mau kelompok mana dulu? Oke, silakan. Dari kelompok kami ada kami itu suaranya lebih kencang. Kami menyampaikan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi kami melihat banyak kejadian orang berolahraga tapi bukan sehat malah meninggal karena serangan jantung. Nah, jadi sekarang itu ada teknologi yang untuk memonitoring detak jantung, namanya smart band. Cuman karena harganya terlalu tinggi, jadi kami di sini juga ada inovasi untuk membuat alat yang sama, tapi mungkin beda, tapi dengan fungsi yang sama untuk memonitoring jantung dengan harga yang lebih
dan lebih efisien dan bisa digunakan untuk segala kalangan umum. Oke. Positifnya atau hal barunya adalah ekonomis dan bisa digunakan oleh banyak orang, gitu ya. Oke. Ada yang mau tambahkan dari kelompok yang ini? Ya Pak, saya Oke, itu silakan. bisa digunakan di tangan, Oke. di daerah di sini. Oke. Terus juga yang baterainya lebih tinggi. Oke, jadi kelebihannya lagi atau nilai plus tambahannya baterainya jauh lebih awet, gitu ya. Oke. Semoga bisa terwujud untuk mengembang teknologinya dan syukur nanti bisa menjadi tugas akhir ya supaya tidak pusing harus skripsi lagi, bisa proyek akhir itu bisa dikembangkan. Oke, cukup. Demikian perkuliahan saya hari ini. Tapi sebelum saya tutup, silahkan membuat kesimpulan dengan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita pelajari bersama di perkuliahan Fundamental Teknologi Olahraga. Silakan, mau siapa dulu yang membuat kesimpulan? Silakan. Dari siapa? Ada? Ayo. Oke, silakan Mbak Anjar. Jadi teknologi ini teknologi olahraga itu bisa membawa perubahan yang signifikan dalam olahraga. Terus di teknologi olahraga itu memiliki dampak positif dan negatif. Terutama yang dampak positif itu meningkatkan prestasi, bisa meningkatkan prestasi atlet, efisiensi latihan dan pengalaman penonton. Kemudian untuk dampak negatif itu meliputi biaya yang mahal, kemudian risiko kecanduan teknologinya, dan kemudian masalah di teknologinya. Terus dengan memahami dampak positif dan negatif itu bisa memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi risiko yang terkait. Oke. Ada lagi membuat kesimpulan? Silakan. Oke. Mungkin dengan adanya smart teknologi itu atlet atau pelatih dapat memperoleh data yang benar, terus dapat membantu mengambil keputusan yang strategis, mencegah cedera dan mempercepat pemulihan, dan di sisi lain wasit dan ofisial pertandingan dibantu untuk membuat keputusan yang lebih adil dan akurat. Oke, ada lagi kesimpulan? Silakan. Mungkin menurut saya teknologi itu bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sebagai mendefinisikan bagian terkait menghabis setiap aspek dalam dunia olahraga, dari latihan dan berpartisipasi dalam menikmati olahraga. Oke, ada lagi yang membuat kesimpulan? Oke, terakhir ya. Jadi dengan teknologi olahraga yang terus berevolusi bisa menawarkan peluang yang besar, namun juga tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan manfaatnya yang dirasakan secara merata dan berlanjut. Oke, pos untuk kalian semua. Jadi, dari seluruh kesimpulan tadi, sehingga saya membuat rangkuman yaitu teknologi olahraga bagian penting dari olahraga modern. Penggunaannya tidak hanya meningkatkan performa dan keselamatan atlet, tetapi juga mengubah cara pelatih, menganalisis dan pengalaman penonton. Pengusahaan dasar-dasar teknologi ini menjadi kebutuhan mutlak dalam dunia olahraga saat ini atau dunia olahraga modern. Saya cukup perkuliahan saya di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diresapi menjadi dasar untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu pengembangan performa fisik pada sport teknologi. Oke, cukup perkuliahan saya tutup. Selamat siang, see you and bye.